Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koransn.com. Dan pada episode ke-100 tanggal 29 Juni 2022 kita kedatangan tamu perempuan cantik. Dia adalah Corina. Selamat sore Corin. Halo, sore Kak Agus. Terima kasih udah datang di studio Lensa SN ya. Iya, terima kasih udah diundang. Di sela kesibukannya ya. Dan saya kenalkan bahwa Corin adalah kesehariannya ada bekerja di dunia keuangan ya. Iya, bergerak di dunia keuangan. Siap, dan hobinya traveling. Betul. Mengunjungi beberapa tempat di luar negeri dan Indonesia juga ya. Iya, Indonesia juga. Dan info terakhir ke Vietnam. Nah, silakan bercerita tentang Vietnam ini Corin. Oke. Terakhir itu ke Vietnam di awal 2019 sebelum pandemi, Kak. Sebelum pandemi Sebelum ya? pandemi pas. Okay. Jadi itu kita Vietnam dari yang selatan sama utara. Kemarin aku memilih ke yang utara. Memilih ke utara. Iya, yang Hanoi. Boleh dijelaskan itu utara? Jadi yang ibu kotanya Hanoi. Okay. Kita pilih yang utara karena udaranya biasanya lebih dingin. Lebih dingin. Lebih dingin. Jadi sampai di situ kita nyambung sekitar 10 jam naik kereta ke satu daerah namanya Sapa. Sapa. Oke. Jadi di situ ada satu gunung yang katanya tertinggi di Indochina. Oke, apa nama gunung itu? Phan Xipang, Gunung Phan Xipang. Apa yang menarik di gunung itu, Corin? Iya, kalau di situ suhunya bisa -4 di atas. Dingin sekali ya? Dingin sekali. Lalu untuk menuju ke situ kan memang butuh perjuangan karena tempatnya tinggi karena di pegunungan dan udaranya dingin. Udaranya dingin. Oke, silakan bercerita nih, menarik ini. Iya. Jadi dari Sapa kita harus naik kendaraan lagi. Iya. Nah, mau ke atas gunungnya itu bisa pakai cable car. Iya. Gondola. Itu udah sekitar, ada ya? Udah ada. Okay. Udah modern. Itu makan waktu sekitar 45 menit, Kak. Ongkosnya kurang lebih 400 VND kalau nggak salah. Kalau rupiah masih ingat? Kalau rupiah nggak ingat lagi. Lanjut. Iya. Jadi sampai di atas itu kan anginnya kenceng banget. Tapi sinar mataharinya terik. Jadi walaupun dia dingin, sinar mataharinya terik. Jadi makan gosong muka gitu kan. Kering ya? Kering, betul. Oke. Menarik ya kunjungan ke sana ya? Iya. Dan Sapa itu juga kan bisa dibilang agak dalam ya. Jadi kalau misalnya kita beruntung di situ di awal-awal tahun biasanya kalau musim dingin suka ada salju, Kak. Ada salju juga? Ada salju. Waktu Corin ke sana ada salju nggak nih? Cuma dingin kalau ngomong keluar asap. Cuma kurang beruntung nggak lihat salju. Cuma suhunya kemarin 14 derajat, sekitar 5-14 derajat. Setelah sampai di pegunungan itu, apa yang dilihat Corin pertama kali? Dia yang menakjubkan, dia di gunung cuma ada kayak bangunannya bagus banget. Jadi kan bingung tuh nanti bangunnya gimana kan? Di puncak gunung tapi ada bangunan. Nanti ada foto-fotonya ya? Boleh ada ya, nanti tim kreatif macam. masukin ya. Oke, silakan Corin. Jadi di situ walaupun di atas gunung bangunannya bagus gitu loh, Kak. Iya. Jadi selain kita lihat alam, ada lihat bangunannya juga. Oke. Gitu. Jadi bangunannya yang menarik ya. Kalau warganya, penduduknya gimana, Corin? Kalau warganya, kebetulan kemarin kan agak di pedalaman ya. Iya. Jadi agak kendala di bahasa sih kemarin. Oh, mereka pakai bahasa apa itu, Corin? Bahasa mereka. Bahasa mereka ya. Jadi kendalanya pakai bahasa isyarat mungkin ya? Bener. Jadi walaupun kita pakai Google Translate misalnya, kita ngomong langsung di Google Translate, mereka dengar, mereka nggak ngerti juga. Nggak ngerti juga. Jadi pakai kode-kode aja ya ngobrol. Pakai bahasa tubuh jadinya, Kak. Kalau makanan? Nah, kalau makanan di Vietnam kan yang terkenal sama pho, yang kayak kue tiao. Iya. Nah, karena di situ tempatnya dingin, jadi rata-rata berkuah. Dingin-dingin menghirup kuah panas berarti ya? Cocok dengan lidah Corin ini? Cocok sih, asam-asam gitu. Oke. Asam-asam pedas. Berapa hari di pegunungan itu, Corin? Kemarin di situ 2 hari. 2 hari ya? Lanjut ke ibu kota lagi. Kota. Berarti sempat bermalam? Nginep. Bermalamnya di mana itu? Ada di situ hotel. Ada hotel juga ya? Ada, lumayan bagus. Oke, dan relatif aman ya di sana ya, berkunjung kemana-mana ya? Aman. Oke, berkunjung kemana aja selain melihat makanan,
kita ngobrol sama penduduknya. Di situ selain ke yang gunung tadi, ada namanya Cat Village, Kak. Apa itu? Jadi dia itu kayak satu tempat wisata. Mungkin kalau di Indonesia itu mirip kayak Desa Sade di Lombok. Jadi dia jual-jual kerajinan khas-khas daerah. Langsung dijaga oleh orang yang buat. Nah, jadi untuk jalan ke situ kita harus naik turun tebing gitu loh. Oh, jadi cukup ini juga ya perjuangannya ya. Iya. Gitu. Untuk komunikasi gimana di sana? Komunikasi, alat komunikasi masih bisa. Sinyal kencang. Oh, sinyal kencang ya. Dan keamanan untuk para wisatawan? Aman. Cuma memang kalau jualan, kadang memang sedikit agak memaksa. Makso juga. Makso ya kata Lembang ya. Tapi bisa ditawarkan? Bisa. Bisa. Cuma menawarnya agak sedikit harus sengit. Karena mereka lihat turis kan pasti di up harganya gitu. Setelah berkunjung ke pegunungan itu kemana lagi ya Corin selama di Vietnam? Abis dari Sapa kita pulang lagi ke ke ibu kotanya, ke Hanoi. Kemarin aku pilih naik bus, Kak. Naik bus. Busnya bagus ya? Busnya kita pilih yang tingkat. Oh bagus. Gitu ya. Bagus kok. Jadi menikmati kota Hanoi ya? Abis itu ke Hanoi di ibu kota, nginep sekitar 3 harian di situ. Ngomong-ngomong, waktu ke Vietnam kan pakai paket murah nih. Nah, berbagi pengalaman, mungkin penonton Lensa SN ada yang pingin keluar negeri tapi dengan paket murah. Boleh silakan Corin. Nah, siasatnya atau taktiknya nih. Kebetulan kemarin Kak, aku benar-benar menunggu promo dari maskapai. Ya. Jadi begitu dia ada announce di IG, aku langsung cari. Kebetulan kan dari Palembang, biar lebih murah aku pilih ke Kuala Lumpur dulu. Dari Kuala Lumpur ke Hanoi. Nah itu kemarin tiketnya PP ya, 4 kali pesawat itu nggak sampai 1,2. Nah habis dari situ tahun 2019 ya. 2019. Itu termasuk murah ya? Termasuk murah. 4 kali kan pesawat. Kalau beruntung sih bisa lebih murah lagi. Cuma kadang kan bentrok jadwalnya. Nggak cocok dengan waktu kerja kita ya. Sama libur waktu kita ya. Betul. Jadi pesannya harus jauh hari nih ya. Jauh hari betul Kak. Dan menunggu promo dari maskapai. Selama di kota Hanoi, apa yang menarik menurut Corin? Di Hanoi kemarin kita ada nginep di kapal Kak. Nginep di kapal? Di cruise ya. Di Halong Bay, tempat syutingnya The Kong. Oke, bisa diceritakan itu yang menarik di sana? Iya, di situ kan kita dua malam kita nginep di cruise. Jadi benar-benar tidur jalan-jalan tuh di kapal yang berjalan. Nah, di situ kita ada paket wisata lagi, diajak kita kano, makanannya juga diajarin bikin makanan khas Vietnam. Terus karena di situ campuran banyak orang-orang turis dari luar negeri, jadi benar-benar berbaur gitu Kak. Tadi saya sempat lihat di Instagram ya, ada video menyusuri sungai. Wah keren itu. Sungai apa itu namanya itu Corin? Kalau namanya lupa Kak. Cuma di situ kita ambil paket, sekitar kurang lebih 2 jam. 2 jam menyusuri sungai? Menyusuri sungai sama ada daratan dikit menunjukkan kayak rumah adat suku sana. Jadi di kiri kanan kita bisa melihat pemandangan rumah adat. Nanti di kiri kanan kita kan naik perahu tuh, disupirin oleh warga lokal. Kita keliling-keliling masuk ke goa segala macam. Terus nanti di tengah-tengah ada kayak berhenti. Oh ada perkampungan? Ada perkampungan. Oh gitu maksudnya. Ada nanti orang lokal pakai baju lokal. Ada nunjukin rumah lokal mereka gitu. Dan sungainya jernih ya, bagus kayaknya ya. Jernih. Kanan kiri ada karang-karang. Kita menyusuri gua. Jadi sampai nunduk-nunduk gitu. Iya. Terus nanti dikasih kayak wine lokal oleh penduduknya gitu. Corin, infonya di Hanoi itu wisata malamnya mengasihkan. Rame Kak. Sempat jalan-jalan nggak malam hari? Sempat. Boleh diceritain. Nah, kita kan memilih tempat yang memang untuk yang pusat keramaian di situ. Jadi begitu keluar penginapan langsung kayak pusat keramaian di situ rame Kak. Jadi street food, wah, keren ini. hiburan
jalanan. Iya. Semuanya ada di situ. Jadi keluar penginapan langsung di tempat keramaian. Oke. Pengalaman yang paling mengesankan selama wisata malam ini ya? Bisa diceritakan ini? Mungkin nyobain makanan khas Kak di situ. Apa nama makannya? Masih ingat nggak nih Corin? Pho, disebut pho. Oh, disebut pho. Iya, ya. di situ. Cocok sama lidahnya Corin? Cocok. Oke. Selama di Hanoi ya, memperhatikan nggak ada tampilan performan orang di sana yang khas Vietnam? Yang disapa mungkin Kak. Mereka yang menawarkan barang sama jasa itu biasanya pakai baju daerah, sama di situ kan kebanyakan kemana-mana jalan ya. Iya. Nah jadi menariknya mereka membantu, ada yang jasa bantuin angkat barang, tapi mereka pakai baju daerah. Gitu, keren kan. Ya. Sore ini kita ditemani tim kreatif ya. Ada Ilham, ada Afriandi, ada Dedi. Ilham mau tanya duluan, silakan Ilham. Iya, mau tanya Mbak, tempat favorit selama ke Vietnam, misalnya tempat, kalau misalnya ke Vietnam wajib sini nih gitu. Oh, itu apa itu? Dan satu lagi mungkin bisa sedikit bahasa Vietnam nggak? Mau tahu, penasaran gitu. Boleh. Silakan nih Corin. Kalau dari aku sih yang mungkin harus dikunjungin kalau kita ke Hanoi, itu cobain yang nginep di cruise itu Kak. Jadi kita benar-benar nginep, makan itu di dalam kapal. Nanti bangun-bangun itu begitu buka pintu langsung pengalamannya laut. Gitu. Langsung lihat laut. Ya? Iya, keren. Terus kalau bahasa yang diingat oleh Corin selama di sana ya. Itu aku ada inget paling kalau misalnya terima kasih. Nah, mereka itu bilangnya come on gitu. Beda nada, beda arti. Beda nada, beda arti. Terus paling kalau kita mau ditawarin barang, kita mau nolak, kita bilang enggak gitu. Kung gitu. Tidak kung. Dua kata itu melekat ya? Melekat. Di Corin ya? Iya. Penonton Lesa SN selain di Vietnam, Corin juga sering menjelajah tempat yang lain ya? Iya. Di antaranya di mana aja nih Corin? Kalau yang di ini sih pengennya sih Kak, kemarin tuh kan keliling ASEAN tuh. Keliling ASEAN? Iya, jadi yang sudah dijelajahi kemarin Kuala Lumpur, Singapura, Thailand, Vietnam, sama sebelum pandemi sebenarnya udah booking tiket ke Myanmar, ke Bagan. Ke Myanmar? Iya. Tapi belum kesampean? Belum kesampean karena corona, jadi diundur dulu. Boleh kita cerita tentang Thailand ya? Selama ke Thailand kemana aja nih Corin? Silakan cerita. Thailand kemarin selain ke ibu kota Bangkok, mampir ke Pattaya Kak. Pattaya. Apa yang menarik di Pattaya menurut Corin? Nah di situ kemarin sempet datang ke acaranya Lady Boy. Oh itu keren itu. Iya. Saya pernah lihat itu. Cantik-cantik Kak. Cantik-cantik dan menjadi atraksi seni ya. Iya. Kan mau foto sama mereka kan bayar. Sempat ke Sungai Chopra ya? Kemarin belum sempat. Belum sempat ya. Tempat yang lain yang dikunjungi menurut Corin yang mana yang paling bagus? Aku sih paling berkesan street foodnya sih Kak. Oh street foodnya. Malam hari tentunya ya? Malam hari. Makan kalajengking. Sempat coba. Enak ya? Ngeri-ngeri kriuk-kriuk gitu. Tim kreatif satunya Dedi, ada yang mau tanya, silakan Dedi. Mbak kan seorang perempuan ya, apakah ada rasa ketakutan untuk berjalan ke luar negeri untuk menjelajah wisata-wisata gitu? Ketakutan pasti ada Kak. Cuma sebelum kita menentukan destinasi kan ada searching dulu negara atau tempatnya aman nggak untuk turis. Terus kalau misalnya udah aman, kira-kira ada larangan apa gitu loh. Jadi sebelum berangkat itu kita udah lihat dulu ya data-data ya, data-data misalnya negara mana yang mau dikunjungi. Iya, udah survei. Iya gitu. Selain hobi berwisata ke luar negeri, Corin juga hobi wisata Nusantara. Silakan cerita Corin, ini ada pengalaman mengesankan selama berwisata di Nusantara. Silakan Corin. Kemarin sempat ngajak orang tua explore Padang kemarin Kak, Padang Bukit Tinggi. Tahun berapa itu Corin? Itu 2019 juga. Baru ya. Baru. Jadi di situ kan ada yang menarik, bangunan-bangunan di Bukit Tinggi nggak boleh lebih tinggi daripada Jam Gadang. Oh iya, saya pernah dengar itu. Ya, karena katanya kata warga lokal biar nggak di bawah tanah si Bukit Tinggi itu kan banyak terdapat lobang-lobang Jepang dulu kok. Kalau misalnya tempat persembunyian waktu perang. Jadi takutnya kalau misalnya bangunannya tinggi,
anjlok gitu. Oh gitu alasannya ya. Iya. Oke, selama di sana berkunjung kemana saja seorang Corin? Nah, kemarin ke Bukit Tinggi mengunjungi lobang Jepang yang tadi. Oke, sempat masuk? Sempat masuk. Aman ya masuk ke sana ya? Aman, cuma takut Kak. Kenapa takutnya? Karena di situ kan dijadikan wisata uji nyali juga Uji kan, nyali, dan ya. memang serem sih menurut aku. Oke. Karena di situ kan di dalamnya ada penjara, Oh gitu. ruang mayat segala macam. Ada foto-fotonya ya? Ada videonya nanti. Nanti tim kreatif masukin ya. Oke. Yang paling mengesankan waktu berkunjung di sana? Cobain makanan. Makanannya. Makan nasi Padang di Padang. Makan nasi Padang di Padang. Sama nggak dengan yang di Palembang ini? Di sana lebih ini sih, menurut aku lebih sedikit asin rendangnya. Dan lebih pedas mungkin nggak? Enggak sih. Oke. Selain mengunjungi Gua Jepang, mengunjungi apa lagi di sana? Di situ di dekat Jam Gadang. Iya. Pastinya Jam Gadang kan kita Iya. kan. Di situ ada kayak tempat jualan nasi kapau. Oke. Jadi ada beberapa tenan itu semuanya jual nasi kapau. Oke. Jadi meriah. Dia kan ada menghidangkan lauk-lauk dan sayur itu banyak banget. Oke. Jadi Sempat puas icip-icip rasanya. semua ya? Sempat makan. Dan harganya gimana? Kurang lebih sama kayak nasi Padang sih, kan hitung per porsi. Hitung per porsi Iya. ya. Yang paling mengesankan katanya berwisatanya bersama ibunda tercinta. Boleh diceritakan sedikit ini pengalamannya? Nah kebetulan seharusnya waktu explore lobang Jepang itu lebih bagus kalau rame-rame. Oh ya. Karena kan memang agak remang-remang dan lumayan serem ya. Ya. Kebetulan kemarin cuma berdua Kak. Sama ibunda tercinta Iya, ya. jadi sempet baru jalan berapa meter, kayaknya ngeri-ngeri, jadi Keluar lari-larian lagi? keluar langsung. Oke. Menyeramkan di dalam situ. Oke, masih ada lagi yang mengesankan selama berkunjung di Kota Padang? Itu aja sih yang di lobang Oke. Jepang yang paling berkesan. Oke, sebelumnya pernah berkunjung ke Nusa Penida seorang Corina. Iya. Nah, silakan cerita itu. Itu kebetulan sendirian kemarin Kak, Iya. solo traveling, Berani ya? berani. Tahun berapa itu? Udah lama ya? Itu udah lumayan lama, tahun 2017. 2017 ya. Waktu itu jalannya belum sebagus sekarang. Iya. Jadi masih tanah kerikil yang tajam. Mm-mm. Jadi kita harus catat nomor handphone Mamang Tampel Ban kalau di situ. Oh gitu. Saking ketajamnya batu itu. Iya. Kalau misalnya pecah ban nanti ada yang nolong Kak. Oh, Di situ jalannya masih kerikil-kerikil kerikil tajam. Oke. Dan nggak ada sinyal. Oke. Yang mengesankan atau yang paling berkesan selama ke Nusa Penida menurut Corin? Pemandangannya Kak. Pemandangannya. Pemandangannya luar biasa sih. Oke. Berapa hari di Nusa Penida? Nusa Penida kemarin 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam ya. Banyak ini perjalanan seorang Corin ya. Iya. Selama explore ya di Nusantara. Selain itu yang di Nusantara yang pernah dikunjungi juga yang paling berkesan dari Corin? Setelah gak lama dari yang Padang itu sempat Iya. berkunjung ke Pontianak sama Singkawang. Wah, Singkawang ini yang Ya, menarik. pada saat festival Cap Gomeh. Nah, boleh diceritakan sedikit perayaan Cap Gomeh di kota Singkawang. Ya, dari Ponti ke Singkawang kan sekitar 5 jam kemarin. Iya. Nah, di situ kalau puncak acara di Singkawang kan pada saat Cap Gomeh itu meriah sekali Kak. Jadi mereka pasang lampion, sepanjang jalan itu lampion semua. Dan Nanti infonya banyak orang dari luar negeri ya. banyak turis yang datang pada saat yang Cap Gomeh tadi. Oke ya. Makanannya enak-enak juga. Makanannya enak-enak juga ya. Berapa hari di Singkawang kemarin, Corin? Singkawang kemarin 2 hari. 2 hari. Iya, Pontinya juga 2 hari. Selama di kota Pontianak, apa yang berkesan dari seorang Corin? Kemarin mengunjungi Tugu Katulistiwa Kak. Iya. Jadi titik temu ekuator Iya. antara garis lintang utara sama lintang selatan. Oke. Jadi yang menarik misalnya kita taruh telur, Iya. dia bisa berdiri Kak. Oke. Nanti kalau selesai berkunjung di situ kita dikasih semacam piagam. Piagam. Jadi keterangannya kurang lebih nama si ini itu telah mengunjungi Tugu Katulistiwa gitu loh. Corin, kita udah di ujung obrolan ya. Dan Iya. biasanya di ujung obrolan podcast itu ada pesan, kesan atau harapan dari tamu yang hadir. Silakan Corin. Ya, kalau dari aku mungkin jangan takut berkelana Kak. Karena dengan kita berkelana itu kita banyak belajar adat istiadat dari tempat lain dan bisa nambah banyak teman otomatis. Oke, Corin, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN biar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.